Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu di bab 6 tentang garis dan sudut. Sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian garis dan juga pengertian sudut. Nah, sudut itu terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan. Ya, misal di sini ada garis yang pertama, kemudian ada garis yang kedua, dia berpotongan di satu titik. Ini namanya titik sudut. Ini namanya titik sudut. Kemudian untuk sudut sendiri ada macam jenis-jenisnya. Jadi kita bahas dari jenis-jenis sudut yang pertama. Jenis sudut. Ada apa saja sih jenis-jenis sudut itu? Yang pertama itu ada yang namanya sudut lancip. Ya. Ada juga yang namanya sudut siku-siku. Kemudian ada yang namanya sudut lurus. Setelah itu ada yang namanya sudut tumpul. Dan terakhir ada yang namanya sudut refleks. Nah, kalau di buku paket ini anak-anak bisa lihat ada di halaman 180 ya, silahkan dilihat. Itu ada di buku paketnya. Nah, di sini untuk sudut lancip itu besarnya adalah Oke, untuk sudut lancip itu besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Kalau sudut tumpul itu antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut refleks, itu ada di atas 180 derajat. Ya, jadi itu adalah macam-macam dari sudut. Nah, bagaimana caranya kalau kita ditanya untuk menggambarkan sebuah sudut? Kita bisa ambil contoh di sini untuk sudut lancip ya. Yang pertama, sudut lancip itu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, dia di bawah 90 derajat. Ini merupakan sudut lancip. Kemudian ada yang namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu tegak lurus. Nah, dia berbentuk siku-siku. Besarnya 90 derajat. Ada juga yang namanya sudut lurus. Sudut lurus itu sesuai dengan namanya, dia hanya berbentuk garis lurus saja. Ini besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu antara 90 sampai dengan 180 derajat. Berarti kurang lebih seperti ini. Nah, ini namanya sudut tumpul. Dan yang terakhir ada yang namanya sudut refleks. Sudut refleks itu di atas 180 derajat. Maksimal sampai dengan 360 derajat. Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih sudut refleks itu kayak gini ya. Jadi ini yang dinamakan sudut refleks. Sudut refleks. Nah, contohnya apa? Pada kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan dalam jarum jam pada jam dinding. Ya, di jam dinding itu misal kita menemukan ada jarum jamnya itu, misalnya ini jam dinding ya, terus jarum jamnya itu menunjukkan pukul 03.00. Bagaimana jarum jamnya? Berarti kan ini kan 3 ya, ini 9, 12, ini 6. Kalau 03.00 artinya ini jarum pendeknya di sini dan jarum panjangnya di 12. Next. Nah, jarum panjangnya ada di 12 kayak gini. Nah, kira-kira dia membentuk sudut apa nih kalau misalnya jamnya menunjukkan pukul 3.00? Menunjukkan sudut siku-siku, ya.
Kemudian apalagi contohnya, misal jarum jamnya menunjukkan pukul 06.00. Ya, bagaimana cara menggambarnya? 06 berarti jarum pendeknya ada di 6, panjangnya ada di 12 ya. Nah, ini menunjukkan sudut lurus karena dia berbentuk garis lurus. Artinya dia jumlahnya 180 derajat atau sudut lurus. Ya. Dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa coba perhatikan jam dinding yang ada di rumah. Kira-kira pada saat jam dinding tersebut menunjukkan pukul berapa? Contohnya pukul 4 atau pukul 9. Nah, itu merupakan sudut yang jenis yang mana nih? Sudut lancip, siku-siku, sudut lurus, atau sudut tumpul, atau sudut refleks. Jadi nanti silahkan coba latihan di rumah sambil dihafalkan ya. Selanjutnya, oke, tadi kita sudah tahu jenis-jenis dari sudut. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar sudut. Jadi di materi kali ini ada yang namanya hubungan antar sudut. Apa saja sih hubungan antar sudut? Yang pertama itu ada yang namanya sudut bersebelahan. Kemudian ada yang namanya sudut berpelurus. Ada yang namanya sudut bertolak belakang. Kemudian juga ada yang namanya sudut berpenyiku. Dan yang terakhir ada yang namanya sudut berpelengkap. Jadi ada 5. Contohnya apa saja? Misal untuk sudut yang bersebelahan, di sini ada 1 titik sudut seperti ini. Kemudian di sini ada garis yang melewati titik sudut tersebut dan ada garis percabangannya. Nah, kayak gini. Kita sebutkan di sini misalnya ada A, ini O, ini B, ini C ya. Jadi ada sudut AOC dengan sudut BOC. Nah, sudut ini disebut dengan sudut yang saling bersebelahan karena dia posisinya saling bersebelahan. Jadi AOC bersebelahan dengan sudut BOC. Kemudian ada juga yang namanya sudut berpelurus. Tadi kita sudah mengetahui bahwa sudut lurus itu kan besarnya 180 derajat. Nah, kalau sudut berpelurus itu apa sih? Contohnya seperti ini. Ada satu sudut lurus, kemudian ada garis yang memotong sudut lurus tersebut. Jadi kalau kita kasih nama di sini ada titik A, ini O, ini B, kemudian ini C. Maka sudut AOC berpelurus dengan sudut BOC. Artinya sudut AOC ditambah sudut BOC itu jumlahnya pasti 180 derajat karena sudut lurus totalnya adalah 180 derajat. Jadi contoh misal di sini AOC-nya itu adalah 80 derajat. Kira-kira BOC-nya berapa? Ya, AOC-nya itu 80 derajat, maka BOC-nya adalah berapa? Yang dijumlahkan dengan 80 hasilnya jadi 180. Berarti kita hitung dengan cara 180 dikurang 80. Ya, jadinya berapa? 100. Berarti BOC besarnya adalah 100 derajat. Ini namanya sudut berpelurus. Dia membentuk sudut lurus dan jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian ada yang namanya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang itu dia ada 2 garis lurus seperti ini. Nah, ini namanya sudut bertolak belakang nih. Garis ini dan ini. Sudut yang bertolak belakang itu adalah besarnya sama. Jadi kalau misalnya di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Nah,
Sedangkan sudut yang atas dan bawah ini juga besarnya sama karena dia bertolak belakang. Kalau ini besarnya 80 derajat, ini juga 80 derajat. Misal kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan sudut lurus berarti harusnya dia berbentuk 180. 180 dikurang 145 itu adalah 180 dikurang 45 itu berarti 135. Maka di sini harusnya 135 ya. 135, terus ini juga 135. Nah, dia besarnya sama karena dia bertolak belakang. Ada lagi yang namanya sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku itu membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau misalnya di sini diketahui ada sudut A, O, B, C. AOC ini sudutnya 60 derajat. Berarti sudut BOC-nya berapa? Karena di sini sudut berpenyiku, maka sudut AOC ditambah sudut BOC haruslah berjumlah 90 derajat. Jadi kalau AOC-nya 60 derajat, maka BOC-nya adalah 30 derajat. Didapat dari mana? 90 dikurang dengan 60. Jadi berpenyiku itu jika dijumlahkan maka dia membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang terakhir ada yang namanya sudut berpelengkap. Apa itu sudut berpelengkap? Jadi kalau sudut berpelengkap itu misal ada sudut lancip ya. Misal di sini diketahui ada sudut lancip besarnya 30 derajat. Nah, ini sudut A, O, B. Yang ditanyakan tentukan sudut pelengkap dari AOB. Berarti sudut pelengkap dari AOB yaitu adalah karena di sini 30 derajat berarti 180 dikurang 30 derajat. Berapa hasilnya? 150. Berarti 150 adalah sudut berpelengkap dari 30 derajat. Jadi seperti itu ya. Ini adalah hubungan antar sudut, ada 5. Oke. Selanjutnya nanti anak-anak bisa lihat latihan 6.6. Di latihan 6.6 itu ada beberapa contoh soalnya, silakan anak-anak perhatikan. Selanjutnya yang terakhir materi kita itu ada yang namanya hubungan antar garis dan sudut. Kalau tadi hubungan antar sudut, ini ada hubungan antar garis dan sudut. Jadi apa sih hubungan antar garis dan sudut? Nah, biasanya hubungan antar garis dan sudut ini ada dua garis yang sejajar. Misalnya di sini garisnya garis L sama garis M ya. Kemudian ada satu garis yang membelah kedua garis sejajar tersebut. Jadi kayak gini. Nah, ini kita kasih nama 1, 2, 3, 4. Ini kalau ini jadinya 1, 2, 3, 4. Oke. Kita sebutkan nama yang garis ini berarti L1, L2, L3, L4. Kalau ini M1, M2, M3, M4 ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama masing-masing sudut hubungan antar garis dan sudut. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Ini ada di halaman 179 ya. Kemudian ada juga yang namanya sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Ada yang namanya juga sudut sehadap. Kemudian yang nomor 4 itu ada yang namanya sudut dalam sepihak. Dalam sepihak. Dan ada juga sudut luar sepihak. Nah, ini materi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak silahkan baca terlebih dahulu di halaman 179 ya. Nanti kita akan bahas materinya dan juga soal latihan.
Oke. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan anak-anak tanyakan di grup WhatsApp atau boleh japri ustazah ya. Kalau gitu sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.